seleksi mandiri tanpa uang pangkal. Wah, pasti kalian pada pengen tahu kan? Penasaran? Langsung aja kita bahas di video kali ini. Anyway, GP Media lagi buka paket tryout UTBK IPB. Benefitnya selain TO, kalian bisa dapetin ratusan soal prediksi, pembahasan video dan juga kelas online. Nah, mulai dari 25.000 kalian bisa langsung daftar di sini. Kalau kamu mau ikut UTBK IPB, yuk belajar di GP Media. Semangat! Dadah! Kabar baik untuk kamu yang mau masuk UI, GP Media lagi buka paket tryout Simak UI dengan ratusan soal prediksi, pembahasan video dan juga kelas online. Mulai dari 25.000, kalian bisa daftar di sini. Untuk kamu yang mau masuk UI, jangan bingung. Yuk ikut bersama kami kelas online dan tryout Simak UI di GP Media. Bersama kakak di sini, Kami tunggu ya. halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Kemarin banyak banget nih yang tanya soal seleksi jalur mandiri yang nggak ada uang pangkal. Emangnya beneran ada nih kak PTN-PTN-nya? Ada ya teman-teman ya, PTN yang tidak menggunakan atau tidak meminta uang pangkal. Kalau misalkan secara garis besar sih sebetulnya pasti ada ya uang pangkal gitu ya, baik yang PTN-nya favorit maupun tidak. Tapi memang ada beberapa jalur ya di beberapa PTN yang uang pangkalnya itu tidak ada. Jadi teman-teman hanya bayar untuk UKT saja gitu ya. Ini aku jelasin dulu nih ya teman-teman. Kalau untuk kuliah itu sebetulnya ada dua biaya. Yang pertama adalah UKT atau uang kuliah tunggal. Biasanya ini yang teman-teman bayar per semester. Jadi kalau misalkan di sekolah tuh ini sama aja kayak SPP gitu ya. Terus yang kedua, baru ini ada namanya dana sumbangan atau uang pangkal. Biasanya namanya nih bermacam-macam. Bisa uang pangkal, bisa juga dana pengembangan, bisa BPIF, bisa SPI, bisa IPI gitu ya. Intinya ini sama-sama aja dana sumbangan iuran untuk pengembangan fasilitas dan juga segala keperluan yang ada di institusi tersebut gitu ya. Nah, untuk jalur mandiri nih teman-teman ya, secara garis besar kan memang mereka itu perlu dua hal. Satu ada UKT, satu juga ada yang uang pangkalnya tadi. Tapi masih ada nih beberapa jalur yang bisa teman-teman ikutin dan mereka ini nggak meminta uang pangkal. PTN mana aja sih yang nggak pakai uang pangkal? Langsung aja kita bahas dari yang pertama. Yang pertama ini ada dari Universitas Indonesia. Teman-teman mungkin udah sering dengar gitu ya tentang jalur SIMAK untuk UI. Nah, untuk SIMAK ini yang nggak pakai uang pangkal adalah SIMAK UI S1 reguler. Jadi buat teman-teman yang ada batasan ijazah gitu ya kan. Kalau satu lagi kan ada tuh S1 paralel. Nah, kalau itu dia pakai uang pangkal. Tapi untuk yang S1 reguler ini nggak ada uang pangkalnya. Dia hanya dikenakan biaya untuk BOPB atau biaya operasional pendidikan berkeadilan dan juga BOPP atau yang biaya operasional pendidikan pilihan. Nah, untuk biaya operasionalnya ini ada yang didasarkan dari gaji orang tua dan juga ada yang berdasarkan kemampuan kita untuk membayar. Gitu ya teman-teman. Jadi nggak ada uang pangkal kalau untuk di UI SIMAK S1 reguler. Buat teman-teman juga yang belum tahu nih ya, apa sih kak bedanya reguler sama paralel? Kalau misalkan reguler ini biasanya ada batasan ijazah teman-teman, tahun ijazahnya gitu ya. Dari angkatan 2022 sampai ya 2 tahun ke belakang ya, 2021 sama 2020. Nah, kalau yang paralel itu nggak ada batasan ijazah. Jadi mau dia istilahnya mungkin kayak kelas karyawan gitu ya. Jadi umurnya itu nggak ada batasan juga. Bisa siapapun daftar. Jadi lebih umum daripada yang S1 reguler. Gitu ya teman-teman ya. Next, yang kedua ini ada dari ITS atau Institut Teknologi 10 November. Nah, ITS ini kan lumayan punya beberapa jalur masuk ya untuk seleksi mandirinya. Untuk yang tidak ada uang pangkal ini adalah jalur seleksi prestasi di ITS. Nah, untuk jalur prestasi ini teman-teman nggak ada uang pangkal yang diminta ya. Tapi untuk jalur yang lain seperti jalur kemitraan dan juga jalur mandirinya ITS itu tetap ada uang pangkalnya. Nah, untuk jalur prestasi ITS ini tentunya teman-teman nanti seleksinya berdasarkan berkas-berkas prestasi yang teman-teman dapat gitu ya selama SMA.
Dan nanti yang teman-teman perlukan hanya untuk pembayaran UKT aja. Jadi seperti yang reguler lah gitu ya. UKT-nya juga ditentukan dari kemampuan orang tua. Biasanya ini kan di awal ada daftar ulang, terus juga ada pelaporan untuk gaji dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya ditentukan dari sana. UKT-nya ini biasa dibagi jadi 3 kategori untuk ITS ya. Dari mulai kategori 1 itu 7,5 juta sampai kategori 3 itu ada sekitar 12,5 juta untuk UKT atau uang kuliah tunggal per semesternya. Tapi jangan khawatir, untuk peserta KIP ini juga bisa mendaftarkan diri di ITS ya. Dan nanti kalau misalkan teman-teman lolos, ya berarti gratis juga nih uang untuk kuliahnya gitu ya. Tapi selain ITS, untuk PTN-PTN yang lain juga teman-teman bisa coba ya KIP kuliah, karena KIP ini tetap ada kuotanya gitu di beberapa PTN, jadi bisa dicoba. Cuman yang perlu teman-teman perhatikan adalah kuota KIP kuliah biasanya diprioritaskan untuk jalur SNMPTN dan SBMPTN. Jadi untuk seleksi mandiri meskipun ada, kuotanya pasti lebih sedikit untuk KIP kuliah. Jadi ya persaingannya bisa dibilang lebih ketat gitu ya. Oke, berikutnya ini ada dari Unsri atau Universitas Sriwijaya. Buat teman-teman yang lagi ikutan atau mau ikutan USMB ya untuk ujian saringan masuk bersama di Unsri, ini juga nggak dikenakan uang pangkal. Kecuali buat teman-teman yang mau daftar prodi kedokteran. Kalau kedokteran dia tetap ada uang pangkalnya gitu kan, karena banyak keperluannya gitu ya ketika nanti praktik langsung. Nah, untuk prodi lain itu tidak dikenakan uang pangkal. Untuk biaya terendahnya sendiri di sini bisa mencapai 2,25 juta untuk UKT-nya ya teman-teman ya, dan itu biasanya untuk prodi kelautan, matematika, kimia, biologi yang ada di kampus Indralaya. Oke, next nih ya. Ini kemarin banyak juga yang tanya, Kak, kalau UIN Jakarta ada uang pangkalnya nggak? Kalau UIN Bandung gimana, Kak? Nah, ini jawabannya adalah tidak ada uang pangkal untuk UIN di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Jadi mau UIN Jakarta, mau UIN Bandung, UIN dimanapun nggak ada uang pangkal ya teman-teman ya. Karena UIN ini kan salah satu PTKIN atau perguruan tinggi keislaman ya yang ada di Indonesia, yang memang dilarang untuk memungut apapun bentuknya, termasuk uang pangkal gitu ya. Jadi mereka hanya menetapkan UKT semesteran aja seperti biasa. Ini berlaku untuk yang diploma maupun yang sarjana. Oke, jadi buat teman-teman yang mau masuk UIN ini nggak perlu khawatir ya, tanpa uang pangkal pokoknya. Tapi nggak usah khawatir teman-teman, di UIN tetap bisa pakai KIP kuliah. Cuman karena dia masuknya ke Kemenag ya, bukan ke Kemendikbud, jadi KIP kuliahnya nih agak berbeda proses pendaftarannya. Teman-teman bisa coba untuk KIP kuliah di bawah Kemenag gitu ya. Oke? Yang terakhir berikutnya ini ada dari UGM atau Universitas Gadjah Mada. Nah, ini juga adalah salah satu kampus yang terkenal dengan tidak adanya uang pangkal ya. Jadi buat teman-teman yang daftar prodi S1 untuk UGM semuanya tidak dikenakan uang pangkal. Mereka hanya meminta UKT per semester aja, dan UKT-nya ini juga didasarkan dari gaji atau penghasilan orang tua. Biasanya dia ada 8 kategori UKT ya. Jadi sama antara yang lewat jalur SNM, SBM maupun seleksi mandiri. Kategori terendahnya itu dari 500.000 sampai yang paling tinggi di kategori 8 itu antara 8 juta sampai 26 juta lah ya. Intinya ini disesuaikan dengan penghasilan orang tua kalian, dan tentunya masih bisa pakai KIP kuliah. So itu dia teman-teman ya, beberapa PTN yang tanpa uang pangkal untuk jalur seleksi mandirinya bisa teman-teman coba untuk ikutin ya. Mungkin buat teman-teman yang finansialnya tidak terlalu stabil, ini bisa sangat menjadi alternatif gitu ya. Apalagi kalau teman-teman yang misalnya mencoba KIP kuliah. Jadi ini bisa dijadikan salah satu jalur yang teman-teman ikutin. Oke? Itu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat and see you in the next video. Dah. Kamu ngingetin lagi kalau GP Media lagi ada tryout mulai dari 15.000, kalian bisa ikutin 3 kali tryout, dapat prediksi kelolosan dan juga cara-cara gampang buat ngerjain soalnya. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang.